Saya rasa itu suatu praktek portfolio manajemen yang lumrah ya, pada saat terjadi ketidakpastian pada tingkat volatilitas tingkat suku bunga pasar ke depannya, hampir semua fund manager termasuk juga investor secara individual, mereka pasti akan berpikir untuk memendekkan durasinya. Tujuannya adalah untuk mengecilkan resiko akibat volatilitas tingkat suku bunga tersebut. Saya rasa itu bukan hal yang luar biasa, itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Nanti mereka akan menunggu nih Mbak Anneke nih, kalau misalnya mereka melihat bahwa target yield itu akan tercapai dalam waktu dekat, misalnya 7,5 atau 7 atau 8%, saya rasa itu adalah waktu bagi mereka untuk kembali lagi memperpanjang durasi atau melakukan pembelian SBN di durasi-durasi yang panjang, karena mereka melihat wah ini kesempatan nih untuk mendapatkan capital gain, karena tidak agak sulit ya untuk mendapatkan momentum capital gain atas pasar obligasi atau surat utang negara. Nah, justru ini merupakan hal yang saat yang tepat bagi mereka untuk melakukan pembelian kembali pada saat sudah ada kepastian tingkat suku bunga akan naik ke berapa. Baik, Pak Fadlul, untuk di Afri sendiri mungkin ada sektor-sektor pilihan yang nggak dilihat masih cukup potensial hingga di akhir tahun 2022 ini? Ya, kami rasa minimal ada 3 sektor yang kita saat ini menjadi sektor pilihannya. Yang pertama adalah yang pasti perbankan. Kenapa perbankan? Balik lagi bahwa walaupun ada ketidakpastian tingkat suku bunga pasar, tapi likuiditas cukup baik ya, sehingga mereka melihat mungkin, oh ini kesempatan untuk mereka kembali mengucurkan kredit dan mendapatkan net interest margin yang besar, itu yang pertama. Yang kedua sektornya adalah sektor telco. Saya rasa ini karena secara fundamental hampir semua orang tidak bisa lepas dari internet ya. Jadi artinya walaupun kalau kita lihat dari sisi tarif kan beberapa sektor telco itu menaikkan tarifnya, tapi ternyata penggunaannya itu tetap stabil dan bahkan meningkat buat mereka. Istilahnya internet itu adalah salah satu bagian dari kebutuhan pokok juga. Artinya itulah yang menyebabkan kenapa sektor telco menjadi pilihan kedua. Yang terakhir adalah sektor consumer ya, tapi consumer yang staples ya. Jadi artinya yang relatif resilient terhadap kenaikan suku bunga. Karena kalau kita lihat beberapa input produksi ya, input faktor produksinya itu juga sekarang relatif sudah stabil seperti gandum, CPO itu relatif sudah menurun, sehingga akibatnya margin dari sektor consumer yang staples itu sudah agak lebih membaik. Jadi kedepannya sejalan dengan mobilitas yang semakin tinggi, kita lihat macet sudah ada di mana-mana. Saya rasa consumer adalah sektor ketiga yang kita lihat sampai dengan akhir tahun tetap akan prospektif.